Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama. Kiranya kita akan terus dibawa oleh Tuhan semakin tenggelam dalam hadirat-Nya. Saya percaya bahwa kebangunan rohani sedang terjadi dan jangan sampai kita terlambat untuk mengetahui, untuk meresponi, dan untuk bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus ini. Di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang pertama mulai dikatakan, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita berhenti sampai sini dulu, nanti kita akan bahas sampai ayat 9. Ini adalah suratan dari Rasul Petrus dan dikatakan bahwa orang-orang yang menerima surat ini tersebar di beberapa tempat. Dan tentunya firman Allah yang tidak terbatas ini juga sekarang sedang berbicara kepada kita, disampaikan kepada kita, yaitu orang-orang yang dipilih, dikatakan orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Anda bayangkan keadaan kita, dikatakan bahwa kita ini orang-orang yang terpilih, ya. Dari semua manusia, Tuhan itu sudah katakan begini, sungguh amat baik. Semua manusia yang diciptakan Tuhan mendapatkan firman, mendapatkan pengakuan dari Tuhan bahwa keadaan mereka semuanya sungguh amat baik. Dan dari semua sungguh amat baik ini, Tuhan masih memilih. Dan di antaranya adalah kita. Anda bisa bayangkan, dari yang terbaik dipilih oleh Allah, yaitu kita. Sehingga seharusnya setiap orang Kristen tidak perlu merasa minder, tidak perlu menyembunyikan diri karena malu, karena merasa tidak layak. Tetapi ingatlah firman ini, bahwa kita itu orang-orang yang dipilih. Dari antara sungguh amat baik, dari antara yang terbaik, kita dipilih oleh Tuhan. Tidak semuanya tentunya, tetapi kita dipilih, kita termasuk. Sehingga seharusnya kita itu penuh dengan ucapan syukur, mengetahui kebenaran ini. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Saya kembali mengingatkan, ketika kita sudah lahir baru, ingat kita dibenarkan. Posisi kita adalah orang benar, bukan orang berdosa.
Kita adalah yang terpilih dari antara sungguh amat baik. Ya. Sehingga jangan lagi berkata di dalam doa kita, Tuhan aku hanyalah cacing dan ulat. Ya. Kita itu orang-orang yang terpilih dari antara yang terbaik. Ya. Kemudian dikatakan yang dikuduskan oleh Roh. Karena tanpa dikuduskan oleh Roh, kita itu tidak bisa taat kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu orang yang belum dipilih, orang yang tidak dikuduskan oleh Roh Kudus, mereka bisa berbuat baik, bisa. Tetapi berbuat baik versi mereka sendiri, bukan karena taat kepada Yesus Kristus. Ya, itu perbedaannya. Untuk taat kepada Yesus Kristus, maka dia harus dikuduskan oleh Roh. Dan kita ini dikuduskan oleh Roh. Supaya, lihat bahwa kita dikuduskan, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bahwa Roh Kudus itu yang membawa darah Yesus ini kepada kita. Yesus membawa darahnya kepada Bapa, dan darah ini juga dipercikan oleh Roh Kudus kepada kita. Sehingga kita disucikan, kita dibenarkan. Betapa luar biasanya pengetahuan akan kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus berkarya di dalam kita. Dan kemudian setelah kita diperciki oleh darah Yesus, maka dikatakan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, perhatikan kalimat ini, makin melimpah atas kamu. Sudah melimpah itu belum cukup, makin melimpah dikatakan. Oleh karena itu tadi pagi kita sudah bahas bahwa sebenarnya rencana Allah dalam kehidupan kita adalah menjadi berhasil dan semakin berhasil. Menjadi terang dan semakin terang. Bahwa kehidupan kita akan selalu naik bukan seperti roda yang berputar. Bukan kadang terang, kadang gelap. Bukan kadang berhasil, kadang gagal. Bukan kadang sehat, kadang sakit. Bukan. Rencana Tuhan itu semakin naik, semakin berhasil, terus mengalami kemajuan. Bahkan di sini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera yang sudah melimpah itu masih belum cukup. Allah menginginkan itu semakin melimpah dikatakan. Sehingga ketika kita menyadari kebenaran ini bukankah tidak sepatutnya kalau kita selalu menggerutu, kalau kita selalu mengeluh karena kebenarannya yang Tuhan berikan kepada kita ini sangatlah luar biasa. Patut disyukuri, patut kita berbangga. Ya. Jadi di sini kita lihat kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang bisa mentaati Tuhan Yesus, mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin melimpah. Dan kelimpahan kasih karunia dan damai sejahtera ini akan memimpin kita untuk masuk menjadi pelaku-pelaku kebangunan rohani. Tanpa kita menyadari kebenaran ini, tanpa kita mengaminkan kebenaran ini, maka kita tidak akan pernah menjadi pelaku-pelaku kebangunan rohani. Kita akan selalu minder, kita selalu menjadi orang yang tidak berdaya, kita menganggap diri kita tidak bisa apa-apa.
Kita menganggap diri kita tidak punya apa-apa. Padahal sebenarnya bayangkan ini, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan berikan limpah dan Tuhan terus berikan semakin limpah. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, bukan rahmat-Nya yang kecil, yang karena rahmat-Nya, belas kasihan-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tanpa Yesus dibangkitkan, tidak ada kelahiran baru. Orang yang mengalami kelahiran baru hanya terjadi dengan satu syarat. Percaya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan. Bukan mati, dikuburkan dan terus ada di dalam kubur. Tetapi Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Kuncinya ada di kebangkitan ini. Kematian untuk menghapuskan dosa kita, kebangkitan untuk membenarkan kita. Kematian Yesus untuk menghapuskan dosa kita, kebangkitan Yesus untuk membenarkan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang benar. Oleh karena itu betapa pentingnya ini. Yesus sudah bangkit. Yesus dibangkitkan untuk membenarkan kita. Setiap orang yang percaya, yaitu percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Saya tekankan kembali tanpa bosan. Posisi kita selamanya di hadapan tahta Allah Bapa adalah sebagai orang yang benar. Sehingga di sini dikatakan oleh kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tanpa kebangkitan Kristus, orang-orang yang percaya tidak punya pengharapan yang pasti. Dan pengharapan ini berbicara di sini dikatakan pengharapan yang tersimpan di surga. Berarti ini berbicara tentang pengharapan keselamatan kekal. Pengharapan untuk masuk surga. Ya. Yang tersimpan di surga. Jadi seharusnya kita boleh mempunyai pengharapan selama kita hidup di bumi dan pengharapan untuk terjadi apa yang kita harapkan di muka bumi. Tetapi pengharapan yang terpenting jangan pernah dilupakan, jangan pernah dinomorduakan, jangan pernah dilupakan. Pengharapan itu adalah kehidupan kekal yang tersimpan di surga. Perhatikan kalimat ini, yang tersimpan di surga. Berarti keselamatan kita itu pasti. Karena itu sudah ada. Kalau tidak ada keselamatan kita, tidak tercatat di surga. Kalau tidak ada kata tersimpan. Kata tersimpan berarti barangnya sudah ada. Berarti keselamatannya sudah ada. Berarti jaminannya sudah ada. Dan itu tersimpan. Sehingga orang Kristen, orang yang lahir baru, tidak pernah berkata semoga masuk surga. Karena keselamatan kita sudah ada. Jaminan keselamatan kita sudah tersimpan di surga. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini berbicara tentang kehidupan surga. Karena kesehatan kita di muka bumi bisa binasa, tubuh kita bisa binasa, hancur dengan kematian. Keuangan kita juga bisa binasa, ya, tidak kekal.
Semuanya bisa binasa, rumah yang megah pun bisa binasa, yaitu hancur. Dan sekarang mulai terjadi kembali gempa bumi. Bahkan di satu negara itu sekarang sedang heboh hari ini dengan tsunami kecil. Ya, di Tongas atau Tonga, tapi bukan di Indonesia. Hanya mainnya sudah di Australia sudah memberi peringatan. Yang namanya gempa dan tsunami berarti kalau Australia kena dekat Indonesia. Ingat saya katakan dekat. Karena dulu virus COVID saya katakan masih jauh, masih di Cina. Nyampe juga ternyata. Apalagi dekat ya. Apalagi dekat. Nah, semuanya bisa binasa. Bukankah rugi kalau fokus kita untuk mendapatkan dan mempertahankan yang saya katakan mau tidak mau pasti binasa, pasti lenyap. Mau dipertahankan bagaimanapun itu pasti lenyap. Kalau fokus kita di sana, betapa ruginya kita, betapa bodohnya kita. Saya katakan bodoh kenapa? Karena sudah tahu ada yang tidak binasa, ada yang binasa. Kenapa kok milih dan fokus kepada yang akan binasa? Sedangkan kita bisa memilih dan fokus kepada yang tidak binasa. Ya. Jadi ingat, kita tidak menentang berkat selama kita di bumi, tetapi saya mau menekankan, ingat, fokus kita kepada perkara-perkara surgawi. Ya, fokus utama kita adalah perkara-perkara surgawi. Semua kekayaan, kesehatan, keberhasilan yang di bumi itu hanyalah bersifat tambahan. Tambahan. Kalau yang namanya tambahan sekalipun tidak mendapat, tapi kehidupan kita sudah terjamin. Ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Jadi yang dapat binasa, yang dapat cemar, yang dapat layu, itu ada di muka bumi. Tetapi yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, itu adanya di surga. Dan semua itu dikatakan tersimpan bagi kita di surga. Berarti itu sudah jelas, itu bagian kita, itu milik kita. Nah, selama kita di bumi, di sini dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan, pengharapan kita tersimpan di surga. Keselamatan kita sama kan, di sini diulang lagi, sebenarnya sama. Keselamatan kita telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sama itu. Tersimpan di surga, telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Ya, akan dinyatakan. Tetapi sebelum itu, sebelum kita sampai di sana, selama kita hidup ada jaminan dari Tuhan juga dikatakan, kamu yang dipelihara di dalam kekuatan atau kuasa Allah karena imanmu. Iman. Kita harus beriman. Kita sudah bahas tentang iman. Iman itu percaya pada yang tidak kelihatan. Percaya sekalipun tidak melihat. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Ini loh sebenarnya iman. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, Yesus, secara jasmani, namun kamu mengasihinya. Bukankah ini iman?
tidak pernah melihat Yesus secara jasmani, hanya mendengar tentang Yesus dan bukan saja percaya, tetapi di sini levelnya naik. Kamu mengasihinya. Bayangkan, tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat, tapi kita bisa mengasihi. Bukankah ini berbicara iman? Tanpa iman, tidak mungkin kita bisa mengasihi satu pribadi yang belum pernah kita lihat. Ini iman. Ya, ini iman. Lanjutkan di sini dikatakan, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu percaya sekalipun tidak melihat. Bukankah itu iman? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Berarti Anda tidak jelas yuk. Tidak ada sesuatu pun yang kita terima secara kasat mata, tetapi kok bisa bergembira? Bukankah itu iman? Tidak punya apa-apa tetapi kok masih bisa bersuka cita? Bukankah itu iman? Sudah jemaat. Sehingga hal ini sukar untuk dipahami dan tidak mungkin bisa dipahami oleh orang-orang di luar Kristen. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, melihat Yesus, namun kamu mengasihi Yesus. Inilah iman. Inilah iman. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kita percaya bahwa keselamatan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, semuanya tersedia dan tersimpan bagi kita di surga. Bukankah ini iman? Dikatakan tentang iman Ibrani 11, bahwa tokoh-tokoh iman pun dikatakan Abraham pun, mereka itu sepertinya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Tetapi mata iman mereka melihat bahwa yang dijanjikan itu sedang melambai-lambai, memanggil mereka. Bukankah itu berbicara tentang surga? Itulah iman. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam kitab Ibrani pasal 11, mereka mendapatkan apa yang ada di muka bumi. Mereka juga menderita di muka bumi, tetapi fokus mereka bukan yang didapatkan atau yang dialami di muka bumi. Fokus mereka adalah surga. Dikatakan bahwa Musa bahkan bisa meninggalkan Firaun dan kekayaan yang tersedia bagi dia. Kenapa? Karena dia melihat. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan melihat yangnya itu huruf besar, yang tidak kelihatan. Musa pun melihat yang tidak kelihatan. Kerinduan Musa dan kerinduan Tuhan adalah seperti doa Tuhan Yesus, yaitu supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Bukankah kemah suci itu Musa lihat itu contoh dari surga, dan itu yang dinyatakan oleh Musa, itu yang Tuhan berikan kepada Musa untuk dimanifestasikan di muka bumi. Bahwa sebenarnya intinya adalah yang tersimpan, yang ada di surga. Itu seharusnya yang kita kejar. Kalau sampai kita mengejar dan fokus mengutamakan, bahkan sampai tidak sadar mengutamakan yang di muka bumi, sampai tidak sadar
ada surga dan sesuatu yang tersedia bagi kita di surga yang sangat penting, maka sebenarnya kita sudah sesat. Kita sudah tidak tahu tujuan yang benar. Ya. Oleh karena itu mari kita lihat ayat kelima sangat luar biasa. Bahwa selama kita di muka bumi, jangan takut. Kenapa? Karena kamu dipelihara di dalam kekuatan Allah. Kamu dipelihara di dalam kuasa, terjemahan yang benar mengatakan kuasa Allah karena imanmu. Karena imanmu. Iman percaya sekalipun tidak melihat. Percaya kepada Allah. Percaya. Maka selama kita ada di muka bumi, apapun yang terjadi di muka bumi, ada janji Tuhan, kamu tetap akan dipelihara di dalam kekuatan Allah. Bukankah itu sangat melegakan? Janji yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-6 mengatakan, selama kita di muka bumi, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bahwa selama di muka bumi kita bisa mengalami berbagai-bagai pencobaan. Jangan kaget, bukan dikatakan mengalami satu pencobaan, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Kita harus bergembira dikatakan sekalipun mengalami berbagai-bagai pencobaan. Bahkan pencobaan itu bisa mendukakan kita, tetapi di dalam alam roh, di dalam hati kita, kita harus bergembira. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa di dalam pencobaan-pencobaan itu pun Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan turut bekerja. Segala pencobaan yang dialami oleh kita, Tuhan turut bekerja untuk memutarbalikkan atau membuat pencobaan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu yang Tuhan akan kerjakan jikalau kita hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan selain itu kita harus mengerti maksudnya pencobaan itu kita alami. Maksud semuanya itu ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Emas, ingat bahwa ketika emas itu masih batu, jangan berpikir bahwa itu nilainya tinggi. Memang ketika emas ini mau dimurnikan, perhatikan, berat dari batu emas itu untuk menjadi emas yang murni akan menyusut. Akan menyusut. Ya. Banyak orang fokusnya gereja adalah pertambahan jemaat, tidak masalah dan tidak salah. Tetapi kalau hanya pertambahan jumlah tetapi nilai dari orangnya itu tidak mempunyai nilai di hadapan Allah, percuma. Ingat bagaimana pasukan Gideon dikurangi sedemikian rupa. Dari kalau tidak salah 32.000 kan. Kalau tidak salah 32.000 menjadi 300 orang itu bagaimana? Tetapi bukankah pasukan awal kalau dipaksakan untuk bertempur belum tentu dan tidak mungkin mengalami kemenangan. Yang ada mungkin pertengkaran pribadi sebelum berperang. Tetapi ketika dikurangi sedemikian rupa,
Maka jumlah 300 ini melakukan hal yang mustahil dan mengalami kemenangan yang seharusnya itu sangat mustahil. Dan di sini kita juga melihat bahwa pencobaan demi pencobaan yang menghancurkan kekuatan kita secara jasmani. Secara jasmani saya katakan, sebenarnya itu mempunyai tujuan untuk membuktikan, untuk memunculkan iman kita yang murni. Sehingga Ayub pun mengatakan, di dalam penderitaannya, seluruh anaknya mati dalam satu hari. Seluruh kekayaannya lenyap dalam satu hari. Istrinya mencemooh dia. Kesehatannya lenyap dalam satu hari. Dan Ayub mengatakan, aku akan timbul kalau Tuhan menguji aku. Aku akan timbul seperti emas yang murni. Bahwa maksud pencobaan demi pencobaan yang kita alami adalah untuk memurnikan iman kita. Istilah dari Ayub untuk memunculkan emas yang murni. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, terbukti bahwa ketika kita mengalami banyak hal itu yang membuat kita menderita, kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak menjauh dari Tuhan. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Justru kita semakin mengerti hati Tuhan. Sehingga penderitaan-penderitaan itu justru memurnikan iman kita. Saya punya teman yang saya mentori dari Kalimantan. Dia katakan, saya belajar sekarang jual beli emas. Jadi dia membeli pertama, dia beli emas, dia pikir murah. Ya, tapi masih berupa bongkahan, batu bongkahan emas. Dan ketika dijual ditawar murah. Tidak bisa, ini belum dimurnikan. Ketika dimurnikan, dia kemudian suruhkan dimurnikan. Dapatnya sedikit, tidak masalah lah Pak, rugi sedikit. Namanya baru belajar, tetapi saya tidak akan berhenti, dikatakan. Dari batu bongkahan emas yang besar, ketika dimurnikan menjadi kecil. Ya. Lihat bahwa, bukankah Paulus yang selalu mengalami penderitaan, pada akhirnya Paulus mengatakan begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup dengan iman di dalam anak manusia itu. Hidup dengan iman membuat Kristus muncul di dalam kehidupan Paulus. Tetapi kalau Paulus menolak penderitaan ini, pencobaan ini, maka kekuatan jasmaninya tidak dihancurkan. Kristus di dalamnya tidak bisa muncul. Kalau kita mengerti maksud Tuhan ini, maka dalam pencobaan demi pencobaan, kita akan bersyukur. Tuhan mempunyai rencana. Sehingga ketika Paulus dalam kedagingannya berteriak kepada Tuhan untuk disingkirkan semua penderitaan yang dia alami. Paulus berdoa berseru sampai 3 kali. Dan Yesus katakan, cukuplah kasih karuniaku. Sebab di dalam kelemahanlah, saya mau katakan begini. Sebab kalau tubuh dagingmu sudah dilemahkan, maka kuasa ilahiku akan sempurna bekerja di dalam hidup. Itulah rencana Tuhan. Demikian pula jangan kaget, bahkan Alkitab katakan jangan kaget kalau kita mengalami pencobaan-pencobaan.
Karena pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Tidak melampaui kekuatanmu. Batu bongkahan emas itu dibakar, tidak akan mengurangi nilai emas itu. Justru akan memunculkannya. Pencobaan demi pencobaan itu justru akan memunculkan kemurnian iman kita, memunculkan Kristus di dalam kita, memanifestasikan kuasa Roh Kudus di dalam kita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Lihat, walaupun berat emas itu setelah dimurnikan beratnya berkurang, nilainya tidak berkurang, bahkan nilainya bertambah. Sekalipun tubuh jasmani kita itu berkurang kekuatannya, Paulus katakan, tetapi manusia batiniahku selalu diperbarui, selalu meningkat nilainya dari sehari ke sehari. Itu yang terjadi. Fokus kepada manusia roh kita, kepada iman, kepada hati kita. Jangan kepada hal-hal yang bersifat daging, yang bersifat jasmani. Karena ini zaman akhir. Bukankah saya mau katakan begini, bukankah sia-sia jikalau kita tidak bisa masuk surga sedangkan milik kita sudah ada dan tersimpan di surga. Oleh karena itu bahkan pengkhotbah Salomo mengatakan, lalu aku berpikir, untuk apa aku mengumpulkan kekayaan yang sebanyak ini? Kalau aku tidak menikmati, nanti yang menikmati adalah keturunanku. Itu pun kalau mereka bisa mempertahankan. Yang Salomo takutkan, takutnya mereka hanya bisa menghabiskan apa yang sudah disimpan oleh Salomo. Selama kita tidak menghancurkan kedagingan kita, ingat, semua yang tersimpan di surga akan sia-sia karena kita tidak bisa raih. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sidang jemaat, dari perbandingan ini saja kita mengetahui bahwa nilai iman kita itu jauh lebih tinggi daripada nilai emas. Sehingga sangatlah bodoh kalau kita mengutamakan emas murni ini dibandingkan iman kita. Fokus kita seharusnya adalah iman kita. Karena iman kita itu nilainya jauh dikatakan. Bukan hanya lebih tinggi nilainya, tetapi ada kata jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Daripada emas yang fana, ditekankan. Emas yang fana. Perbandingannya iman dan emas yang fana. Ternyata emas yang punya nilai begitu tinggi di hadapan kebanyakan orang. Dibandingkan dengan iman, nilainya jauh lebih rendah emas ini. Iman kita jauh lebih tinggi nilainya. Hargailah iman yang Tuhan berikan. Karena ketika kita memiliki iman, saya tekankan, bukan hasil usaha kita, kata kitab Efesus. Itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Hargailah itu. Sehingga kamu memperoleh, kalau kita di sini dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bahwa
Ketika kita dikuduskan, dibenarkan oleh kebangkitan Kristus, maka kita mempunyai keselamatan kekal yang tersimpan di surga, terjamin di surga. Tetapi lihat di sini, jikalau kita bertahan selama kita hidup di muka bumi ini, bertahan dengan berbagai-bagai pencobaan yang kita alami, maka yang kita terima adalah ini. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Keselamatan kita sudah terjamin di surga. Tetapi saya mau ketekankan, puji-pujian, kemuliaan, kehormatan akan kita dapatkan ketika kita terus dimurnikan melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami selama kita di muka bumi. Itu mendatangkan pujian. Bayangkan ketika kita sudah diuji, dan kita masuk surga untuk menerima akan keselamatan kita. Dalam perjalanan kita di lantai emas itu untuk menerima keselamatan itu, kita diiringi dengan puji-pujian kemuliaan di surga. Ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bahwa sejak kita dilahirkan baru, maka sebenarnya kita sudah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Sejak itu keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, yang kita lakukan bukanlah berusaha untuk mendapatkan keselamatan, tetapi mengerjakan keselamatan. Dikatakan, kerjakan keselamatanmu itu. Atau istilahnya, berjalanlah dalam keselamatan itu. Sampai kita di surga nanti. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Kita beriman mempunyai tujuan iman. Berarti tanpa iman kepada Yesus, tujuannya pasti beda. Ya. Tujuannya pasti beda. Saya tekankan kembali, jangan percaya pada kalimat banyak jalan menuju Roma. Iya, ke surga. Walaupun berbeda-beda jalannya, surganya sama. Beda. Saya tidak tahu kalau surga itu banyak. Ya, penyelesaiannya gitu aja. Tetapi surganya Tuhan Yesus butuh iman kepada Yesus. Tanpa iman kepada Yesus, percaya bahwa Yesus mati, dikuburkan dan dibangkitkan, maka kita manusia tidak akan pernah sampai ke surganya Yesus. Dan saya tekankan, saya tidak tertarik kepada surga yang tidak ada Yesus atau surga yang bukan milik Yesus. Ya. Jadi tidak perlu tengkar kan? Tidak perlu tengkar, mungkin surga banyak. Jadi silakan jalan yang tidak percaya kan? Jadi tidak perlu tengkar, tetapi saya mau katakan kita semua bertanggung jawab untuk terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Keselamatan sudah terjamin, tersimpan di surga. Tetapi yang kita kejar sekarang juga adalah supaya kita mendapatkan pujian, kemuliaan, kehormatan itu. Bertahanlah dalam pencobaan demi pencobaan. Dan iman kita seperti Ayub katakan akan timbul seperti emas yang murni. Itu sangat luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua
dan kita terus dipelihara oleh Tuhan di dalam kekuatan Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya.